Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan taufik rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada keluarganya. Tidak lupa kepada kita selaku umatnya. Salam takdim yang sehalis-halisnya kepada yang mulia mursyid kita dan kepada seluruh keluarganya. Wabil khususon kepada yang mulia Ayahna Guru Profesor Dr. Kiai Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi. Perkenalkan, nama saya Alit Hermansyah, mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Program Studi Ilmu Filsafat. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Perbandingan Manhaj Islam beserta rekan-rekan teman-teman mahasiswa-mahasiswi khususnya program studi ilmu filsafat. Izinkan saya akan mereview atau ulasan singkat tugas mata kuliah perbandingan mazhab Islam dengan judul Standarisasi Nafkah Istri, Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita yang tercinta ini, Indonesia, ada 4 mazhab yang diakui, yang diantaranya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Namun dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan standarisasi nafkah istri menurut perbandingan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Baik, kita mulai. Standar nafkah istri yang wajib diberikan suami tidak ditentukan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis, sehingga mengharuskan para ulama untuk berijtihad atau mengerahkan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal dalam menentukan ukuran nafkah istri tersebut. Hasil ijtihad para ulama tentang ukuran nafkah istri akan berbeda seiring dengan berbedanya metode ijtihad dan dalil yang digunakan, sehingga menjadi ambigu atau kekaburan bagi masyarakat untuk memahami ukuran nafkah yang sebenarnya menurut pendapat mazhab tertentu. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Dalam mazhab Maliki, nafkah istri tidak ditentukan ukuran tertentu, namun kewajiban nafkah istri tersebut menurut kadar penghasilan suami dan kadar kebutuhan istri. Jadi mazhab Maliki tidak melihat kewajiban nafkah istri tersebut kepada kaya atau miskinnya suami. Sementara mazhab Syafi'i menentukan kadar nafkah istri dengan 2 klasifikasi. Untuk makanan dan pakaian ditentukan menurut kelas penghasilan suami. Sementara untuk tempat tinggal atau rumah ditentukan sesuai dengan strata keluarga istri dan kelayakan istri untuk menetap di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa standarisasi nafkah istri ditentukan menurut ijtihad para ulama yang berbeda sesuai dengan metode ijtihad yang digunakan. Dalam syariah, adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga dituntut juga untuk saling mengerti, memahami tentang apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak, menetapkan hubungan timbal balik antara suami dan istri yang mengkonsekuensi hubungan timbal balik tersebut. Istri berkewajiban taat kepada suami dan suami juga mempunyai konsekuensi wajib menafkahi istrinya. Pengertian nafkah. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata infak yang berarti ikhraj, yakni pengeluaran. Yang tentunya kata infak ini harus digunakan dalam hal kebaikan. Sementara secara terminologi,
Nafkah diidentifikasikan dengan segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan dirinya dan orang lain, yang mencakup makanan, minuman, biaya pendidikan, dan lainnya. Berdasarkan definisi nafkah tersebut, sebenarnya dalam Islam dikenai beberapa jenis nafkah sesuai dengan penyebab kewajiban nafkah tersebut. Nafkah mamluk, yaitu nafkah yang harus dikeluarkan oleh si pemilik atau sesuatu yang dimiliki. Nafkah korobah, yaitu nafkah yang disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan seperti anak dan orang tua. Nafkah semacam ini bergantung pada ketidakmampuan orang yang wajib diberi nafkah. Nafkah jauziah, yaitu nafkah yang timbul karena adanya suatu akad pernikahan. Nafkah ini tidak tergantung pada ketidakmampuan pihak penerima nafkah atau istri. Dari ketiga jenis nafkah di atas, yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah nafkah jauziah. Karena ini yang sangat banyak menimbulkan akibat hukum, sehingga jika kewajiban itu tidak dipenuhi, maka istri boleh mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Standarisasi nafkah istri menurut mazhab Maliki. Ketentuan wajib nafkah istri tidak dijelaskan secara rinci dalam ayat Al-Quran dan hadis. Akan tetapi ketentuan nafkah tersebut dipahami berdasarkan pemenuhan hak suami oleh istri. Karena kewajiban nafkah istri tersebut dilandasi oleh keterikatan istri untuk melayani dan mematuhi suaminya. Intinya, ketentuan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah tergantung kepatuhan dan ketaatan istri terhadap suaminya. Kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya yang taat merupakan sebuah kesepakatan para ulama. Apabila suami tidak memberikannya dalam masa pelunasannya, maka nafkah tersebut tetap menjadi utang, atau suami yang bisa dituntut kapan saja untuk membayarnya. Seorang istri yang tidak mematuhi perintah atau ajakan suaminya dapat menyebabkan istri tersebut nusuj, sehingga tidak berhak nafkah dari suaminya, karena telah menghalangi hak suami untuk ditaati tanpa halangan atau alasan yang dibenarkan agama. Oleh karena itu, hak nafkah menjadi terhalang terhadap istri nusuj, dan suami juga gugur kewajibannya untuk menafkahi istrinya tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dalam mazhab Maliki, sebagaimana pendapat Imam Malik itu sendiri, yang menyatakan nafkah terhadap istri tidak ditentukan kadar jumlahnya, melainkan kewajiban suami memberikan nafkah istri berdasarkan penghasilan suami, dan juga dilihat kebutuhan atau kecukupan belanja istri tersebut terhadap kebutuhannya sehari-hari. Mazhab Maliki tidak menentukan kadar jumlah nafkah karena secara dalil baik ayat maupun hadis tidak menjelaskan jumlah nafkah istri tersebut, melainkan hanya memberikan isyarah nafkah itu diberikan secara ma'ruf. Standarisasi nafkah istri menurut mazhab Syafi'i. Nafkah istri merupakan suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang suami. Berkaitan dengan nafkah istri, Imam Al-Syafi'i mengungkapkan bahwa suami berkewajiban untuk menunaikan kebutuhan istrinya yang meliputi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu. Berkaitan dengan nafkah istri tersebut, para ulama mazhab Syafi'i menetapkan kadar nafkah istri dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, alat kebersihan, dan pengobatan. Besarannya menurut kelas penghasilan suami, kelas eksekutif atau al-musir, kelas bisnis atau al-awsar, dan ada juga kelas ekonomi atau al-mu'sir. Perbedaan kadar nafkah antara suami kaya dan suami miskin. Imam Syafi'i menghubungkan qiyas nafkah istri ini dengan kadar kewajiban kafaroh, yang mana kafarohnya yang terbanyak ialah 2 mud. 1 mud sejumlah kedua telapak tangan umum menampung makanan sekitar 0,6 kg sehari, yaitu kafaroh karena melakukan pelanggaran di waktu mengerjakan ibadah haji, sedangkan kafaroh yang terendah ialah 1 mud sehari, yaitu kafaroh zihar. Karena itu Imam Syafi'i menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal yaitu untuk orang kaya sebanyak 2 mud sehari, sedangkan kadar nafkah minimal untuk orang miskin sebanyak 1 mud sehari. Sementara bagi orang yang pertengahan bukan kaya dan bukan juga miskin ditetapkan 1,5 mud.
Jadi satu mud itu diibaratkan satu genggaman kedua telapak tangan, disebutnya satu mud kalau dikira-kira 0,5 kg menurut keterangan. Lanjut. Selain nafkah dalam bentuk makanan, minuman, dan lauk pauk, seorang istri juga berhak atas nafkah dalam bentuk pakaian. Berkenaan dengan nafkah dalam bentuk pakaian, suami wajib memberikan untuk istrinya pakaian yang sesuai dengan syar'i, yakni longgar dan tidak transparan, dapat menutupi aurat, serta sesuai dengan pakaian yang biasa digunakan oleh wanita lainnya di daerah tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas, mazhab Syafi'i berpendapat kadar nafkah istri dalam bentuk makanan besarannya menurut kelas penghasilan suami, kelas eksekutif atau al-musir, kelas bisnis atau al-awsat, dan ada juga kelas ekonomi al-mu'sir. Karena itu mazhab Syafi'i menetapkan bahwa kadar kewajiban nafkah orang kaya sebanyak 2 mud sehari, kadar kewajiban nafkah orang miskin sebanyak 1 mud sehari, sementara bagi orang yang pertengahan ditetapkan 1,5 mud sehari. Kemudian, kadar nafkah selain makanan, seperti pakaian, alat kebersihan, dan biaya pengobatan besarannya juga disamakan dengan kadar nafkah makanan, yaitu menurut penghasilan suami. Sementara kadar kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dalam hal ini mazhab Syafi'i menetapkan sesuai dengan kelayakan strata istri untuk menetap di dalamnya, serta dapat memberikan jaminan keamanan istri ketika suaminya tidak berada di rumah. Perbandingan mazhab Maliki dan Syafi'i tentang standarisasi nafkah istri. Perkawinan merupakan salah satu penyebab wajibnya nafkah karena dengan terjadinya akad nikah seorang wanita menjadi terikat hubungan dengan suaminya. Terbatasi ruang geraknya, berkewajiban untuk mengurus rumah tangga suaminya, maka dengan segala kewajiban yang harus dikerjakan istri, dia berhak untuk ditanggung segala kebutuhan oleh suaminya. Akad nikah merupakan penyebab wajib suaminya menafkahi istrinya. Namun ketentuannya akad nikah tersebut harus akad nikah yang sah, karena akad nikah yang fasid tidak diwajibkan nafkah. Karena perzinahan atau pemerkosaan secara fikih tidak diwajibkan untuk nafkah, dalam artian laki-laki penzina ataupun pemerkosa secara fikih tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada perempuan yang dizina atau diperkosanya, dan juga tidak berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak yang lahir dari hubungan perzinahan tersebut. Seorang istri berhak nafkah dari suaminya dengan ketentuan istri tersebut patuh atau taat terhadap suaminya. Hal ini karena kewajiban nafkah istri sebagai imbalan atas tafwid, yaitu serah diri serta patuh istri terhadap suaminya, didampingi ketentuan yang lain seperti nikah yang sah dan imkan istimta atau dewasa. Seorang suami wajib memberikan nafkah secara penuh untuk istrinya yang taat tidak nusyuj. Ketika terbit fajar pada setiap harinya, kewajiban suami memberikan nafkah istrinya pada ketika terbit fajar. Ini merupakan ketentuan dasar atau batasan awal kewajiban tersebut. Dengan kata lain, kewajiban menunaikan nafkah istri itu wajib mulai pada pagi hari dan kewajiban tersebut berlanjut sampai pagi hari berikutnya. Bila pagi hari berikutnya belum juga ditunaikan, maka nafkah tersebut menjadi utang terhadap suami yang wajib ditunaikan sebagaimana utang lainnya. Kewajiban suami memberikan nafkah secara penuh terhadap istrinya apabila istri tersebut secara penuh taat atau tamkin terhadap suaminya. Namun, apabila istri tersebut tidak sepenuhnya taat atau tamkin terhadap suaminya, maka nafkah terhadap istri pada hari tersebut tidak sepenuhnya wajib ditunaikan oleh suami. Hak pasakih bagi istri terhadap suami pada dasarnya karena suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya, baik tidak diberikannya nafkah tersebut karena kekikirannya sehingga melalaikan kewajiban nafkah terhadap istrinya, ataupun tidak diberikannya nafkah tersebut karena ketidakmampuan, tidak mempunyai harta, mendapat hukuman penjara atau sakit yang berkepanjangan yang menjadi halangan untuk mencari nafkah, kebolehan melakukan pasakih atau meminta perceraian ketika suami tidak mampu memberikan nafkah tersebut karena syarak mewajibkan suami menafkahi istri, tidak mewajibkan istri menafkahi suaminya ketika suami tidak mampu sekalipun istri kaya. Bahkan bukan sekedar fasak bila dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga, tidak memberikan nafkah itu termasuk dalam bagian kekerasan dalam rumah tangga karena
penelantaran ekonomi rumah tangga yang menyebabkan anggota keluarga menderita. Dengan demikian, seorang suami yang miskin tidak mempunyai harta sama sekali tetap wajib menanggung nafkah terhadap istrinya, dan nafkah tersebut menjadi utang bagi seorang suami. Begitu juga seorang istri kaya pada dasarnya tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Sekalipun istri tersebut kaya, namun tetap berhak nafkah dari suaminya yang miskin. Para ulama sepakat mengenai wajibnya suami menafkahi istrinya, akan tetapi mengenai ukuran atau jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, para ulama mazhab terjadi perbedaan pendapat. Hal ini karena ukuran nafkah istri tidak ditentukan oleh syara secara rinci, akan tetapi ukuran nafkah tersebut ditentukan oleh para ulama mujtahid berdasarkan ijtihad yang bersumber dari dalil dan metode yang digunakan. Mazhab Maliki menentukan kadar nafkah istri menurutkan penghasilan suami dan kebutuhan istri. Jadi dalam mazhab Maliki ini besaran nafkah istri yang harus dipenuhi oleh banyak kebutuhan yang diperlukan oleh istri. Sementara mazhab Syafi'i menentukan kadar nafkah istri tersebut menurut penghasilan atau harta kekayaan suami. Suami yang kaya wajib memberikan kadar 2 mud. Suami yang pertengahan atau miskin 1,5 mud, sementara suami yang fakir wajib memberikannya 1 mud. Dari jurnal atau di atas bisa disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan para ulama mazhab yang menentukan standarisasi nafkah istri berdasarkan hasil ijtihadnya masing-masing yang bersumber dari dalil-dalil yang dipergunakan oleh masing-masing ulama mazhab tersebut. Mazhab Maliki tidak ditentukan ukuran tertentu terhadap nafkah istri, namun kewajiban nafkah istri tersebut ditentukan menurut kadar penghasilan suami dan kadar kebutuhan istri. Jadi, mazhab Maliki tidak melihat kewajiban nafkah istri tersebut kepada keadaan kaya atau miskinnya suami. Sementara mazhab Syafi'i menentukan kadar nafkah istri dengan 2 klasifikasi. Untuk makanan, minuman, dan pakaian ditentukan berdasarkan kelas penghasilan suami, dan kadar nafkah tersebut berdasarkan mud. Sementara untuk tempat tinggal atau rumah ditentukan sesuai dengan strata keluarga istri dan kelayakan istri untuk menetap di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa standarisasi nafkah istri ditentukan menurut ijtihad para ulama yang berbeda sesuai dengan metode ijtihad yang digunakan. Demikian review atau ulasan singkat jurnal tugas perbandingan mazhab Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.